Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Purwadi dari Universitas Diponegoro, Jawa Tengah. Saya hari ini ada di salah satu instansi pemerintah, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang biasa kita kenal BRIN. Dan saya hari ini akan bertemu dengan salah satu pustakawan di BRIN. Dan saya hari ini akan bertemu dengan Bapak Indra. Bapak Indra ini adalah salah satu pustakawan yang bertugas di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Indra. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk saya wawancarai dengan beberapa pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama itu, mungkin Bapak Indra sudah berapa lama jadi pustakawan di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Pak? Kira-kira sudah 10 tahun di BRIN. Sebelumnya saya di BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian setelah adanya peleburan ke dalam BRIN, jadi sekarang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, berarti Bapak sudah punya beberapa pengalaman, Pak, dari pengalaman pustakawan. Lalu pertanyaannya yang pertama itu, apa sih Pak? Bapak bisa jelaskan apakah itu pustakawan dan tugas pustakawan itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin kan masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu pustakawan. Ya, pustakawan itu secara letterlek itu adalah suatu pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, yang bertugas untuk mengelola perpustakaan. Jadi yang pasti pustakawan ini adalah yang bertanggung jawab untuk memberikan jalannya, untuk mendapat jalannya perpustakaan itu dengan baik. Dan pustakawan ini sebagai jabatan fungsional yang ada di PNS ya, di ASN. Jadi sebagai jabatan fungsional di ASN. Baik Pak. Lalu yang kedua tuh, sebenarnya pelayanan apa aja yang diberikan oleh pustakawan di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN kepada pengunjungnya, apakah? Lalu sebenarnya pustakawan itu apakah hanya melayani tentang buku saja atau masalah lainnya pada konsumen? Silakan Pak. Ya, kalau kita nyebutnya bukan konsumen ya, tapi pemustaka, karena adalah pemustaka itu yang mengakses semua layanan termasuk fasilitas perpustakaan. Jadi di dalam fungsional pustakawan itu ada dua layanan yang diberikan kepada pemustaka. Yang pertama adalah layanan pemustaka dan layanan teknis. Layanan teknis itu seperti pengelolaan koleksi. Jadi semua mulai dari pembuatan rencana kerjanya perpustakaan tuh sampai dengan mengelola koleksi itu agar sampai ada di perpustakaan. Nah, yang kedua adalah layanan pemustaka itu setelah layanan teknis itu, yaitu layanan pemberian layanan langsung kepada pemustaka. Kalau tadi kan layanan teknis itu dapurnya perpustakaan ya, jadi termasuk mengolah, klasifikasi, itu termasuk layanan teknis kepustakawanan, pustaka. Kemudian layanan pemustaka itu seperti layanan referensi, layanan bimbingan pemustaka, terus termasuk layanan-layanan yang selalu diakses secara langsung oleh pemustaka. Baik Pak. Selanjutnya, kalau kita bicara soal pemustaka, seperti apa sih Pak pengunjung yang ada di perpustakaan Badan Riset Inovasi Nasional? Apakah itu mahasiswa atau pekerja ataupun
peneliti mungkin yang datang ke perpustakaan BRIN itu? Ya, jadi pengunjungnya karena perpustakaan kita perpustakaan khusus, jadi pengunjungnya khusus, yaitu tadi termasuk pegawai di situ, termasuk para pejabat di situ, termasuk juga periset, yaitu seperti peneliti, perekayasa, rekayasa, dan sebenarnya juga masyarakat umum bisa mengakses jika ingin mengetahui informasi yang berkaitan dengan BRIN, atau seandainya ingin melakukan penelusuran literatur di BRIN tuh boleh gitu. Jadi perpustakaan kita nggak terlalu tertutup ya, karena kita layanannya terbuka. Jadi sebenarnya bisa dikategorikan, walaupun kita perpustakaan khusus, tapi tetap bisa diakses yang berkunjung boleh siapa saja. Oke Pak, baik. Lalu kan pada umumnya perpustakaan itu kan pasti ada yang namanya pembuatan kartu anggota dan juga peminjaman buku. Apakah di Badan Riset Inovasi Nasional itu perpustakaannya ada yang namanya peminjaman buku atau pembuatan kartu anggota bagi para pemustaka yang pengen minjem buku di situ, Pak? Nah, tadi kan karena kita perpustakaan khusus tadi yang melayani pemustaka secara khusus, jadi yang boleh menjadi anggota itu pastinya pegawai BRIN gitu, peneliti BRIN gitu. Jadi semua sivitas BRIN boleh jadi anggota. Tapi kalau untuk masyarakat umum, tadi saya bisa bilang bahwa boleh datang berkunjung, itu terbatas mengakses layanan kita gitu. Jadi tentunya masyarakat umum tidak bisa jadi anggota perpustakaan BRIN gitu, karena perpustakaan tadi melihat dari jenis perpustakaan kita, bahwa perpustakaan kita perpustakaan khusus, jadi hanya sivitas BRIN yang boleh meminjam dan menjadi anggota perpustakaan. Oh, baik Pak. Lalu kalau kita bicara soal koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan BRIN itu, ada jenis-jenis buku seperti apa aja ya Pak? Jenis bukunya sebenarnya banyak ya, termasuk buku referensi, buku-buku umum. Jadi perpustakaan kita, karena perpustakaannya berbasis riset, semua keilmuan itu ada di perpustakaan subjeknya ya. Dari sisi subjek kita sudah banyak dari segala ilmu dasar, ilmu terapan, segala macam bentuk keilmuan itu subjeknya ada di perpustakaan. Jadi yang termasuk tadi bisa dibilang buku-buku penunjang seperti ensiklopedi, terus buku umum, buku referensi, terus buku-buku yang berkaitan dengan penelitian-penelitian bidang ilmu alam, ilmu sosial, itu ada semua di sini. Oh, baik Pak. Lalu pertanyaan yang berikutnya itu, ada nggak sih Pak kesulitan selama Bapak menjadi perpustakaan, baik itu saat masih ada di instansi BPT atau sekarang menjadi BRIN, selama Bapak berkarir menjadi pustakawan gitu Pak? Alhamdulillah sih selama ini kesulitannya nggak terlalu besar ya, karena memang kita sudah memiliki passionnya di pustakawan, pasti kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di perpustakaan. Jadi kita harus istilahnya menjiwai karir kita, karena kebetulan saya juga lulusan dari jurusan ilmu perpustakaan. Jadi ya pasti passionnya ya ngurusin kepustakaan, pustakawanan gitu. Jadi kesulitan paling ya wajarnya sebagai pegawai ya, termasuk mahasiswa juga kan ada kesulitannya, paling ya paling memanage perpustakaan itu harus dengan baik lah gitu. Jadi banyaklah ada beberapa kesulitan yang sebenarnya nggak begitu sulit sih, yang kita bisa hadapi sendiri gitu dengan kreativitas kita untuk mengatasi masalah itu sih. Ya seperti kayak mahasiswa aja lah, mungkin cari referensi susah, akhirnya harus ke perpustakaan lainnya, harus mengunjungin
banyak perpustakaan supaya dapat literatur yang lagi mahasiswa cari gitu. Paling kalau dari sisi selama ini sih untuk memanage perpustakaannya ada sih beberapa masalah mungkin kayak segi pendanaan gitu kan, yang paling klasik kan segi pendanaan tuh, karena setiap perpustakaan pasti akan menghadapi yang namanya masalah pendanaan. Tapi kalau untuk dari sisi karir sih alhamdulillah sih selama ini ya masalah itu bisa diatasnya, nggak terlalu besar lah. Baik Pak, lalu mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi pertanyaannya mungkin sangat gampang. Kenapa sih Pak Bapak tuh memilih profesi menjadi seorang pustakawan? Apakah Bapak tahu pustakawan itu saat Bapak masuk kuliah atau sebelum kuliah pun sudah tahu ada pekerjaan pustakawan Pak? Ya kalau sebenarnya kalau dari ke belakang karir saya ya, bahwa perpustakaan ini satu ilmu yang sebenarnya jarang orang mengetahui gitu. Nah, kemudian saya berusaha untuk mencari informasi itu, apa sih pustakawan itu. Ternyata saya lihat-lihat tuh suatu pekerjaan yang sangat mulia benar gitu, karena kan tujuan dari perpustakaan ada itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang udah tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Jadi perannya besar sekali gitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka saya ambil jurusan ini, dan alhamdulillah juga setelah lulus saya langsung diterima menjadi ASN di dulu namanya BPPT ya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, kemudian berubah dilebur menjadi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional ini. Jadi alhamdulillah suatu hal ilmu yang mulia. Jadi saya ngambil jurusan ini dan alhamdulillah juga terjun di dalam dunia pustakawan. Oh, baik Pak. Mungkin Bapak ada pesan untuk para mahasiswa yang ingin menjadi pustakawan seperti Bapak tuh, mereka harus memiliki apa gitu Pak? Ilmu apa aja yang harus dimiliki supaya mereka tuh bisa jadi pustakawan yang profesional gitu Pak, dan bisa diterima di instansi pemerintah seperti Bapak? Pesannya ya semangat aja, karena jangan minder, karena ilmu ini ilmu yang jarang sekali orang lirik. Jadi jangan minder gitu, bahwa apa tuh perpustakaan tinggal kamu balikin. Perpustakaan tuh tujuannya mulia loh, lebih mulia dari, tidak akan ada dokter, tidak akan ada politikus tanpa yang namanya buku. Jadi dokter itu lulus karena kan dia membaca buku. Politikus itu jadi besar karena dia juga membaca buku. Kalian kuliah lulus pasti butuh buku kan, nggak mungkin tidak butuh buku. Jadi kita lihat bahwa pustakawannya sangat mulia loh. Ada dicantumkan, terdapat di dalam Undang-Undang Dasar bahwa 45 bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya walaupun tidak tersirat namanya perpustakaan di UUD, tapi di situ peran perpustakaan sangat dibutuhkan sekali, yaitu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi untuk mahasiswa yang di jurusan perpustakaan ini ya semangat aja, jangan minder, bahwa pekerjaan itu banyak. Kalau dari sisi kerja nanti kan setelah lulus kuliah terus kerja, ada dari instansi pemerintah pasti banyak banget yang namanya membutuhkan pustakawan, sangat membutuhkan sekali pustakawan. Jadi jangan minder, karena kesempatannya banyak sekali, besar. Ada perpustakaan nasional, perpustakaan khusus, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, semuanya banyak deh. Dan nanti kalau tidak ingin menjadi ASN, banyak perpustakaan swasta yang juga membutuhkan, seperti perpustakaan sekolah itu termasuk perpustakaan universitas juga pasti membutuhkan yang dari sisi swasta. Kalau ingin keluar dari tidak sejurusan dengan keilmuan kita, ada yang masih agak nyangkut-nyangkut seperti
teman saya tuh ada yang namanya di bagian menangani dokumen controller, jadi pengatur dokumen. Jadi masih adalah sedikit-sedikit yang nyangkut dengan keilmuan kita. Jadi jangan minder, jadi semangat terus. Kita yakin bahwa ini setiap jurusan itu pasti akan ada yang namanya wadahnya atau istilahnya lapangan pekerjaannya. Jadi untuk pustakawan ini saya bisa bilang peluangnya besar banget dan banyak banget, jadi tetap semangat. Oke, terima kasih untuk Bapak Indra atas waktunya yang telah diberikan untuk saya yang untuk mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan gitu Pak. Terima kasih. Sama-sama, semangat terus, bahwa kita kuliah dan bekerja itu harus dilandasi dengan yang namanya keikhlasan, bahwa kita sudah ditakdirkan untuk menjadi pustakawan, jadi tetap semangat. Ya, tadi itulah tadi wawancara oleh pustakawan yang ada di instansi Badan Riset Inovasi Nasional atau yang biasa kita kenal BRIN. Dan kurang lebihnya mohon maaf, saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama.